Polda NTB tes DNA anak korban pemerkosaan ayah kandungnya. Kebijakan Pemda NTB menutup dan memindahkan TPR regional Kebon Kongo ke Sekotong membuat dilema. Halo, apa kabar pemirsa? Informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Sumbawa Barat. Polda NTB tes DNA anak korban pemerkosaan ayah kandungnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara itu, korban saat ini dititipkan di panti sosial untuk direhab. Anak korban pemerkosaan dari ayah kandungnya di Kabupaten Sumbawa Barat telah dilakukan tes DNA oleh Polda NTB guna memastikan gen atau ayah anak tersebut. Sebelumnya pelaku EH warga Kabupaten Sumbawa Barat ditangkap polisi karena diduga telah menghamili anak kandungnya sendiri RN 17 tahun hingga melahirkan. EH dan korban sempat diusir warga dan tinggal di Kota Mataram sebelum melahirkan. Apa kamu tega anakmu sendiri kamu buat gitu? Istrinya kemana? Terus istri kamu kan masih ada? Di Kre kan? Di Kre. Iya, masih ada tapi kan? Masih ada kan? Ya, berapa lama pisahnya? 2019. Kasubdit 4 Renakta Polda NTB menjelaskan tindakan bejat pelaku yang merupakan ayah kandung terhadap anaknya sendiri hingga melahirkan dilakukan karena ditinggal istri bekerja ke luar negeri sejak tahun 2018 silam dan kejadian ini baru-baru terungkap. Di tahun 2023 sudah ada tanda-tanda kehamilan yang dicurigai oleh masyarakat sekitar memaksa tersangka untuk mengecek kehamilan. Itu kemudian karena dipaksa didesak terus oleh warga sekitar, mereka pergi dari Sumbawa Barat kemudian ke Mataram melakukan lagi hubungan. Kemudian di Mataram lah kemudian dia mengecek kehamilan dan memang benar positif hamil dan saat ini sudah melahirkan anak korban dan anak yang dilahirkan oleh anak korban sudah berusia 3 bulan. Atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim pancaroba, warga masyarakat dihimbau mewaspadai penyakit DBD. Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari hingga Desember 2023 tercatat 3.449 kasus DBD dan 25 orang meninggal dunia. Peralihan musim terutama dari musim panas menuju musim penghujan menjadi sarang berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri maupun nyamuk, seperti halnya demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, diketahui sepanjang 2023 ada sebanyak 3.449 kasus DBD yang ditangani. Sedangkan pada bulan Desember 2023 ada sebanyak 199 kasus. Dari ribuan kasus tersebut, ada sebanyak 25 orang diketahui meninggal dunia lantaran terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di tahun 2023 kasus DBD di NTB itu sebesar tadi 3.449 dan dari jumlah 3.449 itu ada sekitar 25 kematian. 25 kematian yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Tadi rata-rata yang kematian itu karena dengue shock syndrome tadi. Dalam kesempatan itu, Hamzi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dengan melakukan 3M, terlebih saat ini tengah memasuki musim peralihan atau pancaroba yang dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus demam berdarah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kebijakan Pemda NTB menutup dan memindahkan TPA regional Kebon Kongo ke Sekotong membuat dilema Pemkot Mataram dan Pemkab Kabupaten Lombok Barat karena berdampak terhadap peningkatan biaya operasional.
Pemda Lombok Barat dan Pemkot Mataram dilema dengan ditutupnya TPA Kebon Kongo dan dialihkan ke Sekotong. Pengalihan lokasi pembuangan sampah juga akan berdampak pada peningkatan biaya operasional kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah Provinsi NTB akan menutup aktivitas pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir sampah regional Kebon Kongo, justru menimbulkan kecemasan atau dilema bagi Pemda Pemkot, pasalnya beban anggaran untuk kebutuhan bahan bakar minyak operasional kendaraan otomatis bertambah. Penutupan TPA Kebon Kongo selambat-lambatnya pada bulan Juni atau Juli. Pembuangan sampah akan dipindah ke wilayah Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan Pemprov NTB memindahkan lokasi pembuangan sampah karena landfill atau lahannya penuh atau over capacity. TPA Kebon Kongo ditutup dan pembuangan sampah dialihkan ke Sekotong. Tidak akan terjadi penumpukan sampah di TPS. Persoalan lainnya adalah anggaran perawatan kendaraan juga sedang dipikirkan karena medan ke Sekotong lebih berat dibandingkan ke TPA Kebon Kongo. Kepala TPA Kebon Kongo Radius Ramli menegaskan penutupan Kebon Kongo merupakan warning dari Pemprov NTB karena kondisi landfill sudah hampir penuh sehingga harus ada alternatif lain yang disiapkan untuk keberlangsungan sampah tersebut. Kalau kita tidak memperbaiki tata kelola sampah ini, yang namanya landfill ini kan pasti akan penuh. Jadi jangan sampai ketika nanti dia penuh baru kita kelabatan. Makanya disampaikanlah alarm itu disampaikan. Volume sampah di Kota Mataram mencapai 200 ton lebih per hari ditambah dengan Lombok Barat mencapai 360 ton per hari. Sementara dari hasil pemilihan belum diketahui kapasitas atau volume sampah yang tersisa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Sayang berapa? Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Komisi Pemilihan Umum Sumbawa temukan ratusan lembar surat suara rusak dan KPU juga kekurangan belasan ribu surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang KPU Kabupaten Sumbawa mendapatkan 702 lembar surat suara yang rusak dan surat suara kurang sebanyak 11.585.
Dari 376.069 lembar surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ditemukan kerusakan sebanyak 315 lembar dan kurang sebanyak 4.689 lembar. Begitu juga dengan DPD RI terdapat kerusakan sebanyak 66 lembar dan kekurangan sebanyak 529 lembar. Surat suara untuk DPR RI dari total kebutuhan 376.079 lembar, terdapat kerusakan sebanyak 101 lembar dan kelebihan surat suara sebanyak 1.256 lembar. Begitu juga dengan surat suara untuk DPRD Provinsi terdapat kerusakan sebanyak 11 lembar dan kelebihan surat suara sebanyak 1.208 lembar. Sementara untuk surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1 terdapat kerusakan sebanyak 33 lembar dengan kekurangan 864 lembar dari total kebutuhan 75.831 lembar. Sedangkan untuk Dapil 2 terdapat kerusakan sebanyak 49 lembar dengan kekurangan 2.019 lembar dari total kebutuhan 83.874. Surat suara untuk Dapil 3 terdapat kerusakan sebanyak 33 lembar dengan kekurangan 1.425 lembar dari total kebutuhan 77.298 lembar. Untuk Dapil 4 terdapat kerusakan sebanyak 10 lembar dengan kekurangan 1.358 lembar dari total kebutuhan 52.128 lembar. Sementara surat suara Dapil 5 terdapat kerusakan sebanyak 84 lembar dengan kekurangan 701 lembar dari total kebutuhan 86.948 lembar surat suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa M. Wildan mengatakan surat suara yang diterima KPU Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.880.395 lembar termasuk pemilihan suara ulang atau PSU untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kebutuhan kita kan ada 376.079 surat suara. Sedangkan yang hasil sortir kami ada yang baik itu 371.390, yang rusak 315 surat suara. Surat suara yang rusak ini didominasi pada hasil cetak yang tidak sempurna seperti warnanya kabur, tercetak hanya setengah gambar, warna partai politik tidak sesuai dengan aslinya, dan robek. Berdasarkan aturan surat suara yang rusak akan dilakukan pemusnahan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Sementara surat suara yang kurang dan rusak akan kembali dikirim awal Februari mendatang. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ribuan relawan paslon Prabowo Gibran gelar istighosah kebangsaan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Relawan meminta para pendukung untuk menghindari gesekan karena beda pilihan untuk mewujudkan pemilu damai. Ribuan relawan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 bersama para ulama dan santri gelar istighosah kebangsaan di salah satu pondok pesantren yang ada di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selain para ulama dan santri, istighosah juga dihadiri masyarakat sekitar. Ketua Umum Relawan Pandawa 5, Letjen Eko Wiratmoko, mengajak agar para pendukung dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang pemilu. Dalam memperjuangkan 02, kita harus santun, ya Bu ya. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang. Nggak boleh memfitnah-fitnahkan orang. Selain itu, pendukung juga diajak untuk menghindari gesekan dari pendukung paslon lain, termasuk tidak menyebarkan fitnah dan termakan isu hoax yang dapat mengganggu kondusivitas pemilu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Bazar atau Pasar Rakyat Partai Persatuan Indonesia di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diserbu warga. Selain menjual berbagai kebutuhan pokok, warga juga berburu perabotan eks-hotel dan rumah tangga yang dijual murah mulai harga 10 ribuan. Pasar Rakyat Partai Perindo yang dipusatkan di Jalan Pariwisata Kota Mataram diserbu warga. Warga yang datang dari berbagai arah di Kota Mataram dan sekitarnya berbelanja berbagai kebutuhan pokok atau sembako. Selain itu, warga juga berburu perabotan, eks-hotel dan rumah tangga yang dijual murah mulai dari harga 10 hingga 50 ribuan. Beli apa aja ini? Beli minyak. Beli minyak. Sama apa? Udah itu aja. Gimana Bu, selisih harganya lumayan? Ya lumayan murah. Dibatasi tapi jumlahnya? Dibatasi jumlah pembeliannya? Enggak sih, berapa-berapa. Ibu beli berapa liter? 2 liter dong. Kalau dengan harga biasa berapa selisih? 16-an kalau nggak salah. Ini di sini berapa? 14. Ada selisih sedikit ya. Bazar atau Pasar Rakyat Sembako Murah dari Partai Perindo ini bertujuan untuk membantu meringankan beban perekonomian warga di tengah naiknya harga sembako. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Ai Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Ai Selong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget, padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget, seru banget, ini cocok banget buat liburan.
Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Lebatnya hutan Punikan Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan, dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati.
Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun meski tidak terlalu tinggi. Air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.